Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Kusmanurung dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah hadir pada acara kali ini. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait alat kontrasepsi. Apa ibu-ibu sudah tahu apa itu alat kontrasepsi? Belum tahu. Belum tahu. Nah, saya jelaskan ya, alat kontrasepsi itu adalah alat yang biasa digunakan untuk menunda kehamilan yang biasa ibu-ibu lakukan melalui pil KB, suntik. Nah, itu merupakan salah satu alat kontrasepsi. Di sini ada berbagai macam jenis alat kontrasepsi, dibagi menjadi dua macam, ada hormonal maupun non hormonal. Yang hormonal itu ada pil KB, ada suntik KB 1 bulan maupun 3 bulan. Yang biasa ibu-ibu lakukan di bidan gitu ya. Nah, selain itu untuk yang hormonal itu juga ada implan yang biasa disebut dengan susu. Itu tahu susu kan? Yang biasanya dipasang di sini. Iya. Nah, itu merupakan KB implan. Lalu ada KB yang non hormonal. KB non hormonal itu pemasangan IUD atau AKDR. Itu pemasangan alat ke rahim, ke pintu rahim, sehingga diharapkan alat itu dapat menutup rahimnya, sehingga kalau ada sperma masuk, sperma tidak dapat masuk ke rahim, sehingga tidak akan terjadi proses fertilisasi atau pembuahan. Lalu ada dengan menggunakan kondom. Pada saat hubungan seksual itu menggunakan kondom, sehingga diharapkan sperma tertampung dalam kondom dan tidak masuk ke dalam rahim isi. Lalu biasanya juga melakukan dengan cara alamiah itu dengan menggunakan kalender. Jika berhubungan seksual atau berhubungan suami istri itu diharapkan dengan pada saat-saat pada hari-hari atau tanggal-tanggal yang masa tidak subur, sehingga proses fertilisasi itu juga akan mengalami kegagalan. Lalu jika berhubungan seksual itu sperma dikeluarkan di luar, tidak di dalam si vagina ibu, sehingga sperma tidak dapat masuk ke rahimnya. Itu merupakan berbagai alat kontrasepsi yang tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di sini ibu bisa membaca kelebihan maupun kekurangannya dari masing-masing alat kontrasepsi. Untuk yang pil KB itu biasanya menyebabkan darah tinggi ibu atau biasanya kepala pusing, tapi menstruasinya normal. Kalau suntik KB itu menstruasinya tidak normal. Biasanya ada ibu-ibu yang tidak mengalami menstruasi akibat adanya suntik KB. Suntik dan pil KB itu akan memperlancar atau memperbanyak produksi lendir dalam vagina ibu, dalam alat reproduksi ibu, sehingga lendir itulah yang dapat menghalangi sperma masuk ke rahim ibu. Jadi seperti itu jalan kerjanya. Lalu ada implan, lalu ada IUD juga. IUD itu juga pemasangannya sakit, sama seperti implan kan harus dijahit ya bu, harus dibelah, harus dicasak. Jadinya itu kelemahannya di situ. Lalu ada kondom kalau misalnya tidak tertampung benar akan masuk ke dalam rahim, itu juga bisa menyebabkan kebobolan juga. Lalu untuk yang kalender, jika memang waktunya tidak pas atau harinya malah hari subur, perhitungannya tidak sesuai, itu juga akan mengakibatkan kegagalan atau kebobolan juga. Itu apa ada yang mau ditanyakan? Sepertinya enggak ada. Kalau gitu semoga ibu paham, ini bisa dibawa untuk di bagian-bagian di rumah. Kalau gitu saya izin permisi dulu. Terima kasih.